wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, saya pagi ini berada di Kopi Botania. Di Kopi Botania ini ada di Kota Batam, sekitar 700 meter dari bandara. Pagi ini saya bertemu dengan namanya Ilham ya. Siapa nama lengkap? Muhammad Ilham Anaja. Muhammad Ilham Anaja. Anaja. Iya. Kalau nama Ustadz ya. Untuk teman-teman ketahui, Ilham ini anak dari almarhum Dr. Andes Yuzardi ya. Iya benar. Nah, beliau ini, Pak almarhum Yuzardi ini sama dengan guru saya sekaligus orang tua saya sebenarnya. Untuk kita ketahui bersama, saya punya 3 guru utama. Pertama ketika masih MI, MTS, dan aliyah ada namanya Kiai Suhari di Jawa Timur. Terus waktu kuliah ada namanya Profesor Dr. Ali Aziz yang mengajari saya ceramah dan segala macam. Selesai kuliah, terus saya Ladi Muara 2 ketemu dengan namanya Pak Yuzardi. Almarhum inilah yang nyuruh saya ceramah, berkiprah dari gunung ke gunung, makanya persis ayah saya sendiri, almarhum bapakmu ini. Iya. Kalau kita ngobrol-ngobrol dengan beliau nanti, sekarang bagaimana kondisi keluarganya, ayahnya, dan almarhum mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Mari kita sapa dulu sahabat saya yang paling ganteng ini. Assalamualaikum Ilham. Waalaikumsalam. Oke. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Iya. Kabarnya sekarang di Batam sudah berapa tahun? Di Batam sekarang masuk bulan kedua sih sebenarnya. Oh, baru bulan. Iya baru bulan. Bukan tahun ya? Belum. Kerja di mana sekarang? Kalau sekarang kerjanya di ini di McDonald Indonesia. Oh, McDonald. Iya, Itu McDonald. makanan ya? Makanan. Oke, sebelum cerita ke tentang Batam ya. Iya. Ilham ini kan anak almarhum yang keberapa? Yang ketiga dari 4 bersaudara. Ya, ini kan nanti akan ditonton semua murid-murid almarhum ya di Muara 2 dengan Iya. teman-temannya nanti. Yang pertama kalau nggak salah Mona ya. Iya, Mona yang pertama. Apa nama lengkap Mona tuh? Robi Okta Alfi Mona. Rosi Okta. Alfi Mona. Panjang betul. Emang panjang-panjang namanya. Panjang-panjang ya. Itu sudah nikah kan? Udah nikah Tahun 2017 kalau nggak salah. 17. Suaminya orang Palembang ya? Dia siapa? Suaminya? Heeh. Suaminya orang Sunda, Ciamis. Oh, sama dengan saya, Sunda. Iya, Sunda Tapi Ciamis. kerja di Palembang. Kerja di Palembang di PLN. Kalau Mona kabarnya dokter ya? Iya, dia dokter sekarang. Dokter sekarang katanya ngambil spesialis. Benar, ngambil Spesialis apa? spesialis objin kalau nggak salah. Objek. Iya, objin. Kerjanya di mana sekarang? Kalau sekarang dia kemarin itu terakhir kerja ini di Kimia Farma. Kimia Farma. Cuman resign karena harus ngambil spesialis kan, jadi agak susah kalau Tidak boleh sambilan. agak susah soalnya dia kan ngambilnya di UI kan, sedangkan dia kerjanya di Palembang, nggak bisa kayak gitu. Nikah tahun berapa tadi? 2017. Sudah punya anak. Anaknya alhamdulillah udah 2. Kemarin tahun ini lahir yang kedua. Berarti tak ikut KB. Memang udah direncanain kalau kata dia itu sebelum spesialis itu pengen ya punya anak lah. Jadi pas sudah spesialis udah fokus aja kayak gitu. Oh, berarti hebat juga bisa disetel ya. Iya. Kemudian yang anak kedua siapa lupa almarhum tuh? Muhammad Ziyad Al Fajar. Muhammad Ziyad Al Fajar. Di mana sekarang deh? Sekarang di Aceh, Banda Aceh. Di mana tuh? Kerjanya di Direktorat Jenderal Pajak. Dia lulusan STAN kebetulan. Berarti ikatan dinas. Ikatan dinas kebetulan. Hebat anak almarhumnya. Stan yang di Jakarta. Ya, di Bintaro lebih tepatnya. Oh, Bintaro. Tangerang. Istrinya? Istrinya itu kerjanya di Aceh. Di Aceh. Cuman bukan orang Aceh, orang Medan. Berarti ada marga. Ada marganya Lubis. Oh, marga. Oh, Lubis tuh Mandailing ya. Iya, Mandailing. Mana Mandailing kadang tak mau disebut Batak juga. Iya, memang. PNS juga. PNS kebetulan PNS Dispenda dia. PNS Dispenda. Pajak daerah. sama-sama banyak duit tuh. Iya, sama-sama orang duit pajak. negara ya. Duit negara. Janganlah. Mudah-mudahan keduanya tidak korupsi lah ya. Amin, amin. Karena keduanya itu rawan korupsi. Bahaya. Iya, itu faktanya kan ya. Benar-benar. Yang ketiga tadi siapa? Muhammad Ilham An-Naja. An-Naja. Iya. Lahir tahun berapa Ilham? Lahirnya 11 Maret 1999.
Anak pertama Nomona sudah nikah. Udah. Yang kedua Ziyad sudah nikah. Ilham yang ketiga sudah belum? Belum. Tapi macam sudah punya anak. Waduh, bahaya. Belum ya? Kalau Ilham lahir tahun berapa? Lahirnya 99, sekarang berarti sekitar 23 tahun umurnya berarti. Berarti masih di Muara II. Ya, lahirnya di Muara II waktu itu. Masih ingat nggak tentang Muara II, tentang masih kecil? Kebetulan enggak sih, seingatku kami tahun 2000 atau 2001 itu pindah Batu Raja. Jadi Oh, kayak lahir. numpang lahir doang di Muara II. Lahir 99, Iya. umur 2 tahun pindah ya? Iya, kurang lebih sekitar 2 tahun pindah Batu Raja. Berarti tempat tinggal di Muara II dekat masjid itu tak terbayang? Enggak terbayang. Kalau 2 tahun tak ingat lah. Iya, Kalau 4 atau 5 Iya. biasanya ingat. iya. Berarti SD pertama di Batu Raja? SD pertama di Batu Raja, SD Negeri 8 Oku kalau nggak salah. SD Negeri 8 Oku yang dekat lapangan. Apa jauh? Enggak ingat persis juga soalnya kelas Berapa 1. tahun memang di Batu Raja waktu itu? Sampai kelas berapa SD Batu Raja? SD cuma setahun, kelas 1 doang. Oh, Balik ke ada Palembang. 1 tahun. Terus Palembang. Terus Iya. Palembang sekolah di mana? SD 2 kali aku pindah. Nah, apa pindah-pindah terus? Tak naik kelas apa karena orang tua pindah? Karena orang tua kebetulan. Oh, nasib orang tua pindah-pindah ya. Jadi setelah Muara II pindah Batu Raja, SD 1 tahun pindah ke Palembang. Ya, SD pertama itu kalau dulu itu namanya SD Negeri 128 Palembang, di depan apa tuh? Deket PGSD Unsri KM 5 itu. Oh, Yang itu. yang kedua SD mana? Itu 2 tahun, kelas 4 pindah ke SD Negeri. Kalau dulu 42 Palembang, yang di Setelah Talangratu. Setelah SD pindah SMP mana? Kalau SMP cuman 1 doang sih, SMP Negeri 19 Palembang. Oh, SMA-nya SMA Negeri 6 Palembang. 6 ya? Iya. Habis itu kuliah ya? Kuliah Di? di Unsri. Bukan YN? Bukan. Oh, mungkin tak ada ini rumah panas ya. Emang garisnya agak beda. Agak beda. Ngambil fakultas apa? Fakultas waktu itu ilmu sosial, ilmu politik. Emang sebenarnya basicnya orang fisik. Oh, sosial politik. Iya. Berarti ada niat calon DPR? Sebenarnya karena kuliahnya di fisik kan, terbiasa ngeliatin begituan. Politik, Iya. debat. Iya. Berarti dulu aktivis mahasiswa juga nggak ikut? Alhamdulillah sebenarnya terakhir itu pernah jadi ketua himpunan mahasiswa terakhir. HMI bukan? Bukan, ketua himpunan jurusan HMJ. Oh, HMI. Iya, pernah jadi ketua HMJ. Umumnya kalau fisik itu tak penting pintar, yang penting berani ngomong. Iya. Iya kan? Malahan kemarin tuh alhamdulillahnya 2018 pernah ikut acara nasional kan, yang perkumpulan HMJ se-Indonesia di Padang kemarin. Jadi ketemulah dengan orang-orang seluruh Indonesia lah di Padang waktu itu. Politisi ya? Iya, Pandai ngomong aja. Kalau Pandai politik ngomong, tuh pandai bukan ngomong masalah, semua yang penting ngomong aja. ngomong dulu. Berarti himpunan mahasiswa jurusan Iya. apa itu? Administrasi negara kalau dulu. Kalau sekarang karena udah ganti nama jadi administrasi publik sekarang. Oh, di FISIP itu ada jurusan administrasi negara ya? Ada 4 jurusan kalau di kami itu. Administrasi negara, Berarti di dalam FISIP itu ada beberapa jurusan juga? Iya. Oh, itu boleh memilih? boleh memilih kan, kita yang nentuin kita pas masuk itu mau ngambil jurusan apa. Cuman masalah lulus nggak lulusnya balik lagi ke orangnya, bisa lulus apa enggak. Oke, selesai kuliah tahun berapa? Kuliah tamatnya 2021, jadi saya kuliah 4,5 tahun. Nggak apa-apa, saya pun 3,5 tahun masa luntang-lantung juga. Jadi nggak masalah. Banyak orang 3 tahun lulus nganggur juga. Itu bukan kuliahnya yang diukur. Kalau ilmu sosial politik itu biasa kuliah sampai 4, 5, 6 tahun, karena dia lebih mengedepankan menggembleng di kampus. Iya. Beda kalau ke politik itu memang harus begitu, latihannya malah di kampus. Berarti tahunnya berapa selesai? 2021. 2020. Nah, dulu ngambil skripsinya apa judulnya? Judulnya waktu itu Berkaitan politik atau tidak? enggak, karena administrasi negara itu kan sebenarnya fokusnya lebih ke tata kelola negara. Oh. Jadi bukan. kemarin itu ngambil ini analis. Berarti studi pustaka. Iya, masuk studi pustaka sih. Kemarin itu ngambilnya analis ini pelayanan kenaikan pangkat. Oh, Kenaikan pelayanan pangkat kenaikan PNS. pangkat. Iya, kenaikan pangkat PNS waktu itu.
Kalau saya kan sudah PNS. Iya. Oh, itu di situ banyak masalah itu. Oh, bayangkan Ya, orang yang sudah lama bekerja karena kurang dekat atasan tak naik. Ini dah. Sebenarnya ada kalau- orang yang dekat naik itu ya itu bisa juga. khususnya di fungsional. Iya benar. Sebab kalau di struktural umumnya Iya. apa ya? Ya pokoknya 4 tahun naik pangkat otomatis. Tapi oke lah, nanti kalau dirimu menjadi pegawai negeri akan merasakan pula. Akan menjadi korpi namanya. Tahu nggak korpi? Korban perintah. Asal bos senang. Iya, oke. Berarti selesai kuliah tahun 21. 2021. Habis kuliah kemana waktu itu? Waktu itu kuliah kan tamat sekitar bulan Februari. Februari. Langsung berangkat ke Tangerang. Ngapain ke Tangerang? Kerja waktu itu di Tangerang. Oh, daftarnya tidak di Palembang. Enggak. Siapa waktu itu ngajak tuh- ke Jakarta? Itu tuh ikut kakak sepupu lah istilahnya. Oh, kakak sepupu. Ya kebetulan Kerja. emang kerja nyari-nyari Dari mana, pengalaman. Waktu itu di Vikarum Upper Hotel. Berarti tak ada kaitan dengan ilmu politik tadi. Emang nggak pernah ada. Aku kerja tuh nggak ada satupun yang kaitannya mestinya dengan jurusan itulah politik. jadi staf ahli DPR kan bisa. Kan kata Om Jamal tuh bisa. Dia kan jaringannya luas. Nggak mau aja mungkin ya. Berarti dikerja di hotel. Kerja di hotel. Cuman Hotel apa? itu tadi Vikarum Upper Hotel Di mana itu? di Tangerang di Tang City Mall. Hotel besar apa mirip Bintang 3 bintang 3? Jadi seberapa tahun gitu? sekitar 7 bulan. 7 bulan. Balik Setelah itu harus balik ke Palembang karena ada bukan karena COVID. bukan karena memang ada urusan urgensi lah yang harus dikerjakan di Palembang diselesaikan. Jadi terpaksa resign kan karena nggak bisa diselesaikan dalam waktu dekat waktu itu. Ini kerja di mana Palembang yang harus dikerjakan? Waktu itu sambil ngerjain yang urgensi tadi sempet ngebantu juga kan di sekolah di SD waktu itu ngebantu bagian administrasi doang. Bukan guru kan? Bukan. Itu tak ada kaitan juga dengan fisik. Tapi Iya. kalau dikaitkan administrasi negara Masih tadi dapet masuk. karena bagian administrasi. Cuman itu administrasi negara ini administrasi sekolah ini kan? Iya. Nah, jadi setelah itu terus Lulus sambil cari-cari kerja yang lain kan. Waktu itu kebetulan ikut tes McD oh, tahun berapa ikut tes? Barusan. barusan 2021 bulan November 2021 tesnya. Iya tesnya 2021 November 2021 jadi udah hampir 1 tahun mungkin di McD. Dinyatakan lulus Bulan Desember tanggal 4 itu penempatan pertama kali untuk training tapi di Palembang. di Palembang. Oh, jadi tidak langsung ke Batam. Enggak, Di Palembang training berapa tahun? training waktu itu sekitar 6 bulan aku. Karena kan kebetulan yang aku ambil itu tuh gimana bilangnya? Itu tuh kalau mungkin kalau orang yang nama itunya tuh program itu manajemen trainee. Manajemen trainee itu tuh kayak program percepatan. Oh, Jadi memang program yang dibuat buat orang kalau lulus itu tuh bisa istilahnya itu setingkat supervisor. berarti mempercepat Iya, ya, supaya mempercepat. McD itu diterima masyarakat lah ya. Iya, mempercepat kayak gitu. Oke, berarti berapa tahun di McD Palembang? Di McD Palembang 6 bulan. Cuma 6 bulan. Iya, 6 bulan. Setelah itu Ditempatin di Batam. Jadi sekarang udah 8 bulan kurang lebih. di Batam 8 bulan. Enggak, di McD secara keseluruhannya sekitar 8 bulan. Kalau di Batam baru Baru masuk bulan kedua. 2 bulan. Iya, 2 bulan. Oke. Apa rasanya tinggal di Batam? Gimana bilangnya? Karena basicnya tuh sebenarnya kalau dari diri pribadi itu sebenarnya memang karena udah hidup bertahun-tahun di Palembang. Jadi itu memang kerja tuh pikirannya waktu itu nggak mau kerja di Palembang. Oh, Iya, pengen keluar kayak gitu. itulah susahnya anak laki-laki itu. Iya. Untung ibumu punya anak perempuan. Iya, cuman Hampir semua anak laki-laki memang tak mau tinggal di kampung. iya, cuman karena gimana bilangnya? Tapi di sisi lain juga karena ya gitulah kalau kita mikirin orang tua kan. Kasihan juga. Iya, ya. kasian juga kalau ini. Kalau ada kesempatan balik nggak nolak. Iya, iya. Cuman kalau disuruh balik belum dulu. Berarti baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan. Di Batam ini untuk Ilham ketahui banyak singkatan. Bila Anda tiba, Anda menyesal. Oke. Bila Anda tiba, Anda menyenangkan. Heeh. Ada singkatan pula, banyak anak tapi ayahnya mana.
Ini Batam ya, Iya. banyak tamu dan segala macam. Sekarang umur 23. 3. Menurut saya, Iya. nikah selambatnya harus 25. Iya. Pertama umur Nabi, yang kedua pertimbangkan umur di masa tua. Nah saya tanya, kapan nikah rencana? Serius saya ngomong. Kan ya emang sih umur segini kebanyakan orang udah mulai nanya semua. Oh iyalah. Sekarang 23. Ya. Berarti kan 2 tahun lagi. Ingat ya, 2 tahun lagi ini itu bukan waktu yang panjang. Iya benar. Kapan ada gambaran nikah itu tahunnya? Kalau rencana sih 2024 paling lambat. Paling lambat Itu 2025 tapi awal. Oh gitu. Itu udah paling lambat. Oke, sekarang itu rencana. Iya. Paling penting rencana itu kan ada 3. Fisik, biaya, ketemu musuh dulu. Iya. Gitu kan? Benar. Karena kita posisi laki-laki ya. Iya benar. Kalau posisi perempuan, tak usah pikirkan dana. Iya benar. Kita posisi yang dilamar. Iya benar. Betul tidak? Benar. Kalau laki-laki itu 3. Ada dana. Benar. Dana itu tidak harus banyak ya. Iya. Penting modal ngelamar 10.000 pun bisa sebenarnya. Benar. Sehat. Yang ketiga, musuh calon. Kenapa? Karena kita yang melamar. Iya. Nah, dari 3 itu menurut saya kalau dana ilhamnya nggak banyak lah gaji. Sehat, kalau badan ganteng nih saya lihat. Aduh. Kemudian, nah musuh dulu. Sudah ada belum calon? Calon. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Oh, tak bisa yang lain buka kesempatan gitu ya. Waduh. Nah, calon ada. Umur berapa dia kira-kira sekarang? 22 beda setahun kebetulan di bawah saya. Orang Palembang. Orang Palembang, cuman dia kerjanya nggak di Palembang, dia kerjanya di Bandung. Cantik. Insya Allah cantik. Cantik itu relatif soalnya. Cantik itu relatif. Bahaya kalau salah ngomong. Orang Palembang. Orang Palembang. Apa alasan kok ngambil orang Palembang? Sebenarnya alasan yang paling mendasar itu kenapa cari orang Palembang, karena basicnya aku kan nggak mau ribet. Nah, Jadi kalau orang Palembang udah pasti lebaran tiap tahun balik ke Palembang. tapi panjang juga akal ilham. Betul juga itu. Iya. Kalau satu Medan, kita Palembang, apalagi satu Sulawesi. Iya. Nama repot lagi kan? Nambah repot lagi. Iya, berarti istilahnya ngurangi kos. Ngurangi kemungkinan bertengkar juga Iya, gara-gara iya. mudik. Pertama, kemungkinan bertengkar gara-gara mudik ya. Iya. Nah, berarti ngambil orang. Tapi ibu kira-kira setuju tak orang Palembang? Justru ibu mintanya kalau bisa orang Palembang. Karena ada sebagian orang tuh jangan ngambil wong kita katanya. Iya. Jadi ibu setuju. Setuju. Oh, Kang Palembang setuju kalau. Tapi sekedar syarat, ilhamnya kan calonmu nih kan belum dilamar ya. Belum. Dan namanya belum dilamar ini. Itu ibarat persenan itu ya. Iya persenan. Itu 20%. Iya. Saya kan hari-hari menangani masalah konflik keluarga. Kalau menyatakan suka sama suka, itu derajatnya antara 25 sampai 20 sampai 20%. Aha. Derajat jadi atau tidak. Ini masih jauh ini lah. Iya benar-benar. Kalau sudah dilamar naik lagi antara 50 sampai 75 Benar. tingkatannya itu. Kalau sudah serah-serahan tapi belum akad nikah, itu sudah 90. Belum 100%. Karena banyak mungkin kamu sudah tahu kan, orang sudah mau akad nikah, nah itu termasuk mungkin itu gilo juga. Yang di mana itu ya? Kalau nggak salah yang di Oki. Iya iya. Nah, doang tahu-tahu minggat. Iya benar Oki, benar. nah, maksud saya, kalau ilham memang serius dengan cewekmu itu tak perlu disebut ya, mana tahu nanti ada orang lain juga ingin menyentuh dirimu, kan kita nggak tahu juga ini ya. Ini kan derajatnya masih rendah ini. Iya iya benar. 20 sampai 25. Iya benar. Itu kan? Benar, Karena benar. belum dilamar. Benar. Nah, ilham ini kan masuk kategori ganteng. Ini kalau orang Batam lihat dirimu banyak tergila-gila ini. Bisa gemetaran cewekmu di Jakarta itu. Waduh. Nah, maka kalau memang saran saya serius dengan dia, cepat lamar. Gitu. Iya. Tujuannya biar ikatan lebih kuat Iya benar. dari 50 ke 75. Nah, gitu caranya. Iya iya. Siap. Tapi jangan terlalu banyak ikat dengan ngasih emas segala macam, karena menurut adat
Kalau sudah dilamar, tiba-tiba dibatalkan, kita membayar 2 kali lipat. Iya benar. Saya kira semua sama. Jadi kalau memang serius dengan dia, ya lamar. Nah, terus untuk Ilham ketahui, saya kan hari-hari menangani konflik rumah tangga nih. Cinta jarak jauh umumnya putus. Waduh. Gitu. Iya, iya. Nah, kenapa dirimu di sini mungkin tergoda wanita lain? Enggak. Dirimu tak tahu juga. Calon istrimu yang di Jawa mungkin ketemu laki-laki lain. Nah, cara mendekatkan itu menggunakan media sosial. Kalau perlu tiap pagi, Assalamualaikum sayang, sudah sholat subuh belum? Sudah makan belum? Nah, jadi rumusnya gini. Kalau dirimu memang serius dengan dia, Iya. ini kalau serius ya. Iya. Kalau ada orang lain, dan itu hak kita yang belum akad nikah kan. 3 saja nasihat saya. Iya. 1, ingatkan sudah sholat apa belum, sudah ibadah apa belum. Yang kedua, jaga kesehatan. Nah, jaga kesehatan tuh pola makan. Yang ketiga, hati-hati di jalan. Gitu aja. Kalikat itu terus diingatkan, insya Allah dia tak akan kemana-mana. Untuk Ilham ketahui, Iya. yang selingkuh sekarang bukan hanya kelakuan laki-laki, Benar-benar. perempuan pun sama ya. Tapi jangan lupa berdoa. Oke, Ilham, Iya. sekedar nasihat ya. Iya. Kalau dirimu serius dengan dia, tapi biar tidak stres, belum tahu juga dirimu dengan dia kan. Saya sering mengistilahkan, boleh cari cadangan. Mobil itu berapa jam 8? 4. Kan tetap ada cadangan kan? 1. 1 gitu loh. Iya. Mana tahu 1 pecah ban. Kalau tidak ada cadangan, stres kita dibuat. Benar. Ini mudah-mudahan nanti ketika cewek mula kawan Jangan ulang. Iya iya. Nah ini betul ini, karena dia pun pasti akan sama. Karena banyak sekali orang bunuh diri gara-gara putus cinta. Oke, sekarang rencana nikah berarti 2024 awal. Ya, saya doakan mudah-mudahan sukses selalu ya. Amin. Oke, kembali kepada keluarga. Ibu kalau tak salah kemarin nikah lagi tahun berapa lupa. Saya dapat undangan juga. Iya, 2021 tahun lalu. 2021. Iya, bulan April kalau nggak salah. Jadi suami yang sekarang ini satu profesi ya, guru juga. Satu profesi guru. Cuman kebetulan sekarang dia itu dulu guru SMP, guru agama. Guru agama SMP. Iya, guru agama SMP. Cuman sekarang dimandatkan jadi kepala sekolah SD. Kepala sekolah SD. Iya, kepala sekolah SD. Berarti udah berapa tahun nikah tuh? Nikah kurang lebih setahun lah, setahun kan 2021 April, setahun lebih. Almarhum meninggal tahun 99 ya. Enggak, almarhum meninggal itu tahun 2009 atau 2010, sorry. Pokoknya waktu itu saya kelas 3 SD, saya ingat. Jadi teman-teman, terutama Madrasah Aliyah Al-Fatah, Maradua dan segala macamnya. Jadi Ibu Penny menikah ini bukan karena nafsu ya, bukan karena tidak sayang anak. Kita cukup luar biasa sebenarnya, ditinggalkan almarhum lebih dari 11 tahun. 11 tahun. Iya kan? Iya. Itu luar biasa tuh. Jarang orang seperti itu. Karena seorang wanita itu demi anak kadang-kadang rela tidak menikah. Iya. Nah, beda dengan kita laki-laki. Waduh. Nah, demi anak harus menikah. Tapi bukan Ilham itu ya, orang Iya. laki-laki lain. Jadi nikah yang baru, alhamdulillah nikah yang baru ini konon seumuran ya. Iya, seumuran Dan PNS. PNS juga kebetulan. Artinya Ibu Penny ini bukan cari berondong. Bukan. Karena banyak sekarang wanita dah tua pun ya cari yang muda. Artinya dia demi ya menemani di masa tua, Iya. demi anak maka menikah orang yang pas seumuran ya. Terus kira-kira sekarang ada rencana punya anak lagi tak, Mama? Kalau kata beliau, sebenarnya dia itu nggak punya rencana buat punya anak. Udah dibilangin juga sama ayah lah, kalau istilah kami itu ayah tuh. Cuman kalau misalkan memang Tuhan ngasih, ya dia nggak nolak juga kayak Iya. gitu. Berarti ibumu tak berpikir macam-macam, toh sudah punya anak Pak. Iya. Dari suaminya pun udah anak
3. Oh, tadi berarti bawaan dari suami anak 3. Anak 3. Dah lepas semua. Satu yang nikah baru, 2-nya masih belum nikah. Tapi udah kuliah. Yang kedua itu seumuran kebetulan sama saya. Oh, kedua seumuran. Jadi sebenarnya gimana bilangnya? Orang si suaminya ini memang sebenarnya secara itu udah kenal juga. Jadi almarhum istrinya itu, yang istrinya ayah itu, jadi kebetulan memang dia meninggal juga kan sama istrinya. Itu sama ibu, istrinya itu temenan masih. Teman ngajar. Enggak, masih satu teman lah. Masih satu circle lah. Ayah siapa namanya? Ayah itu namanya Sahril. Syahril. Apa mantannya waktu? Enggak. Tidak teman kuliah, tidak ya? Enggak. Oh, berarti ayah Syahril ini menikah dengan ibu Penny bukan meninggalkan istri ya? Enggak, memang istrinya Karena meninggal istrinya juga. meninggal. Anaknya pun udah kenal sama saya. Ya, Anaknya yang kedua itu kebetulan malahan satu angkatan sama saya di sekolah. Satu angkatan ya? Iya, sedangkan anaknya yang ketiga itu kakak kelasnya adik saya. Adik tingkatnya saya waktu kuliah. Oh ya Allah, berarti sudah saling memahami karakter. Dalam agama itu kan ada istilah sekufu. Iya, jadi berarti gini teman-teman, khususnya teman-teman saya yang di Maradua dan di mana-mana ya, bahwa Ibu Penny ini menikah lagi tidak dalam posisi mengganggu rumah tangga orang. Iya, benar. Sehari-hari menangani konflik rumah tangga. Saya mengharamkan siapapun wanita jadi pelakor. Benar. Pelakor itu perebut laki orang. Ciri-ciri pelakor ini, laki-laki itu masih ada istri, diganggu oleh kita, si janda ini. Bagaimanapun Ibu Penny kan posisinya single parent, mengganggu rumah tangga orang. Itu saya sebut pelakor. Tapi kalau Ibu Penny dalam hal ini clear, insya Allah almarhum pun bangga seorang istri yang tidak mengganggu suami orang. Ya mudah-mudahan keluarga ibu dengan ayah Syahril dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah, tentu masih sayang anak ya. Oke, kemudian anak yang keempat, Iya. siapa namanya? Nur Ramadhani Desfitri. Nur Ramadhani Desfitri. Sekarang sekolah di mana? Sekarang dia kuliah di PGSD Unsri. Kuliah di PGSD. Unsri. Iya, Unsri. Udah hampir selesai. Udah tinggal skripsian. Subhanallah. Berarti bisa dikatakan anak almarhum ini 4 sarjana semua ya. Alhamdulillah. Tinggal yang satu itu yang belum. Insya Allah. Nah, kalau PGS itu nanti jadi guru lah ya. Iya, kemungkinan jadi guru. Jadi, ya betul, tidak ada jaminan juga kan. Kecuali kalau dia mau ngambil jurusan selain guru mungkin. Iya. Berarti ngambil PGSD, jadi guru lah ya. Iya, jadi guru SD. Oke, terakhir ini Ilham. Iya. Nanti dalam bayanganmu ada nggak keinginan menjadi ustadz, menjadi pendakwah? Karena saya tadi lihat cerita tadi ya, mulai dari Mona, Ziyad, Ilham, tapi yang paling kecil Fitri. Dari sisi pendidikan mungkin Ziyad saja yang ngambil dari keagamaan ya, karena masuk pesantren mana? Sebenarnya kalau saya tuh dibilang sekolah saya tuh SMA Negeri 6 Palembang itu, mungkin kalau orang-orang Palembang udah tahu juga. SMA Negeri 6 itu tuh termasuk sekolah unggulan yang khusus bidang utama itu sebenarnya bidang imsak. Oh gitu. Berarti bisa ceramah di dalam. Ceramah, kalau dibilang ceramah secara luas itu dikatakan sih belum berani. Cuman kalau saling mengingatkan itu insya Allah bisa. Karena begini lah, saya kan ketua Persatuan Mubalik Provinsi Kepulauan Riau. Sekretari ini saya ketua mubaliknya. Insya Allah. Nah maksud saya supaya amal almarhum ini tidak hilang, kan salah satu cara berbakti kepada orang tua kan meneruskan kebaikan orang tua. Itu cirinya ya. Iya. Sekolah boleh di mana saja, mau kerja PNS, TNI seperti dirimu, empat beradik ya, yang mulai Mona, Zia, Ilham, kerja itu boleh di mana saja, bahkan kuliah boleh di mana saja. Dan banyak juga ustadz tidak alumni pondok pesantren ya, Benar. tapi baca otodidak, baca buku.
Nanti kalau dirimu sudah siap, saya masukkan jadwal khutbah ceramah. Tapi satu ya, An Ilham, kalau sudah bisa ceramah jangan kecewean. Jangan macam-macam kan gitu. Iya benar. Sebab kalau bukan ustadz melakukan perbuatan tidak baik, orang tak ribut. Kalau ustadznya ribut. Jadi terima kasih Ilham, ya, saya bisa berjumpa dengan dirimu. Iya. Mudah-mudahan dirimu betah di Batam. Amin. Saya hanya ingin mengingatkan di Batam itu 3 saja. Satu, di sini carilah teman yang sudah pasti baik. Kalau belum tentu baik, walaupun kelihatan baik, jangan. Karena di sini kota transit, siapa tahu itu bandar narkoba. Siapa tahu dia melakukan perbuatan tidak baik. Karena di Batam terlalu banyak orang yang dibunuh, tidak ketahuan siapa yang membunuh. Artinya pertemanan itu dijaga. Dan banyak rusak. Yang kedua, ya, saya minta juga kepada Ilham, kalau mengkonsumsi makanan pastikan yang halal. Ada 2 caranya. Pertama, kalau bisa rumah makan yang sudah ada sertifikasi halal. Kalau seperti McD, KFC itu kan sudah pasti halal. Kan ada sudah sertifikasi MUI. Iya. Gitu kan. Di Batam ini banyak sekali yang di ruko-ruko ya, rumah makan. Karena di sini non muslimnya banyak, dia tidak salah. Iya. Dia kan menjual untuk komunitasnya. Iya. Cuman kita saja yang harus hati-hati. Benar. Tuh. Kalau ingin paling aman, cari saja ayam penyet pinggir jalan atau cari rumah makan Padang. Iya. Udah paling solusi bener kan. Wah, itu solusi yang paling enak. Itu kan murah juga. Iya benar. Atau rumah makan Palembang, banyak. Intinya kalau rumah makan tidak jelas siapa mereknya, lihat tulisan di depan. Iya. Kalau ada namanya BPK, itu berarti babi panggang karo. Di sini banyak Iya, makanan-makanan yang anjing, dan itu boleh karena memang untuk komunitasnya. Mereka. Kita saja yang harus hati-hati ya. Saya bilang mudah-mudahan dirimu sehat, betah selalu, dan dimudahkan semua urusan. Kalaupun toh Allah akan berikan masalah yang kira-kira mudah menyelesaikan. Jangan lupa sholat 5 waktu ya, kemudian terus doakan almarhum ayahmu, karena ayahmu telah menjadikan adik-beradik kamu ini insya Allah sarjana semua. Itu bagaimanapun tidak lepas dari almarhum. Iya. Saya minta nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah besar, jangan lupakan ibumu, karena kewajiban anak laki-laki itu 4 wanita: ibu, saudara perempuan, istri, anak perempuan. Maka ketika dirimu bercita-cita ingin pulang ke Palembang demi mengurus ibu, itu adalah cita-cita yang mulia. Karena nggak ada kewajiban perempuan yang wajib, itu hanya anak laki-laki. Iya. Ibumu bakal tua, bakal lumpuh, bakal ya menjelang akhir hayat. Itu kewajiban itu pada anak laki-laki, bukan pada anak perempuan. Iya. Tadi saya dapat informasi Ziad ada di Aceh, nah balik ke Palembang mungkin susah, yang lain perempuan semua, ya dirimu lah tugas ngurus ibu. Ibu sehatnya kan sekarang, Iya benar. iya kan? Mungkin 5 tahun lagi Kita nggak tahu. sudah belum tahu gitu kan? Iya benar. Maka ibu jangan lupakan ibu, karena surga ibu di bawah telapak kaki. Iya. Demikian kawan-kawanku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.